Tahukah Anda bahwa untuk menjadikan salat kita sah, ada 15 rukun yang harus dipenuhi secara lengkap? Jika satu saja terlewat atau tidak dilakukan dengan benar, maka salat bisa dianggap tidak sah. Apakah Anda sudah memahami semua rukun ini? Di video kali ini, kita akan membahas rukun-rukun salat satu persatu, termasuk makna di balik setiap rukunnya agar ibadah kita bisa semakin sempurna. Simak video ini sampai selesai untuk memastikan salat Anda benar-benar sah dan diterima Allah SWT. Mari kita mulai. Salat adalah salah satu rukun Islam yang paling utama. Untuk menegakkannya, kita harus mengikuti setiap rukunnya dengan benar. Rukun adalah bagian esensial dalam salat. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, salat bisa dianggap batal. Berikut adalah penjelasan setiap rukun dalam salat. Rukun pertama adalah niat. Dalam salat, niat berarti menetapkan dalam hati bahwa kita sedang melaksanakan salat tertentu karena Allah. Niat ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan hadir di dalam hati sebelum takbiratul ihram. Niat adalah bentuk ketulusan kita dalam mendirikan salat sebagai ibadah. Rukun kedua adalah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar untuk menandai awal salat. Ini adalah momen khusus ketika kita masuk ke dalam ibadah salat, memisahkan diri dari aktivitas duniawi. Ketika mengucapkan takbir, kita menghadap kepada Allah dan memulai rangkaian ibadah dengan kesungguhan hati. Dalam salat, memasang niat bersamaan dengan takbiratul ihram merupakan bagian penting yang tidak boleh terlewatkan. Saat mengucapkan Allahu Akbar di takbiratul ihram, niat dalam hati harus sudah hadir. Ini adalah bentuk kesiapan penuh dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Rukun selanjutnya adalah berdiri bagi yang mampu. Berdiri dalam salat wajib sangat ditekankan sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, salatlah dengan cara berdiri, bila tak mampu, maka boleh duduk. Jika masih tidak mampu, salat boleh dilakukan dengan posisi tidur miring atau bahkan terlentang. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan mereka. Al-Fatihah adalah bacaan wajib dalam setiap rakaat salat, sesuai dengan hadits yang berbunyi, salat tak akan absah bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jika seseorang tidak mampu membacanya, boleh membaca ayat lain yang diketahuinya atau berzikir sebagai pengganti. Terakhir, jika benar-benar tidak mampu membaca apapun, diperbolehkan berdiam selama waktu yang biasanya dibutuhkan untuk membaca Al-Fatihah. Rukun berikutnya adalah rukuk, yaitu membungkuk hingga punggung sejajar dengan kepala, dengan tangan bertumpu pada lutut. Rukuk adalah simbol kerendahan hati kita di hadapan Allah, dan harus dilakukan dengan tenang serta penuh tumaninah. Setelah rukuk, kita berdiri tegak kembali dalam posisi itidal sambil mengucapkan Samiallahu liman hamidah. Itidal adalah momen untuk kembali memuji dan bersyukur kepada Allah setelah rukuk. Selanjutnya, kita melakukan sujud dengan menyentuhkan dahi, telapak tangan, lutut, dan ujung kaki ke lantai. Sujud merupakan bentuk penghambaan yang paling dalam kepada Allah. Sujud dilakukan dengan tumaninah dan harus dilakukan 2 kali dalam setiap rakaat. Di antara 2 sujud, kita melakukan duduk di antara 2 sujud sambil berdoa meminta ampun dan kasih sayang dari Allah. Duduk ini juga harus dilakukan dengan tenang dan penuh tumaninah. Tumaninah adalah ketenangan dalam melakukan setiap gerakan, khususnya dalam rukuk, itidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Dengan tumaninah, kita memberikan jeda dan ketenangan dalam hati, merasakan setiap gerakan ibadah ini dengan penuh kekhusyukan. Di akhir salat, kita duduk untuk membaca tasyahud akhir yang berisi syahadat dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah rukun yang mengingatkan kita akan iman kita dan hubungan kita dengan Rasulullah sebagai pembawa risalah. Selanjutnya adalah membaca salawat Nabi setelah tasyahud akhir. Bacaan ini adalah bentuk doa dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita jalan menuju Allah. Akhirnya, salat ditutup dengan salam yang mengakhiri ibadah salat dan membawa kita kembali ke keadaan sehari-hari. Dengan mengucapkan salam, kita juga mendoakan keselamatan bagi diri kita dan orang di sekitar. Posisi duduk dalam tasyahud akhir adalah bagian penting dari rukun, di mana kita membaca tasyahud, salawat, dan salam sebagai tanda akhir ibadah. Rukun terakhir adalah tertib, yang berarti kita harus melaksanakan semua rukun sesuai urutan yang benar. Dengan tertib, kita menjaga kesempurnaan urutan salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Mari kita simpulkan lagi ke-15 rukun salat yang telah kita bahas. Berikut adalah 15 rukun salat yang harus kita penuhi agar ibadah kita dianggap sah. Pertama, niat dalam hati sebelum salat dimulai. Kedua, takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ketiga, memasang niat bersamaan dengan takbiratul ihram sebagai tanda awal memasuki salat. Keempat, berdiri bagi yang mampu untuk menjaga kekhusyukan dan kekuatan fisik dalam beribadah. Kelima, membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat sebagai bacaan wajib. Keenam, rukuk dengan tumaninah sebagai tanda kerendahan hati di hadapan Allah. Ketujuh, itidal, yaitu berdiri kembali dengan pujian kepada Allah. Kedelapan, sujud dengan menyentuhkan dahi, tangan, lutut, dan ujung kaki ke lantai. Kesembilan, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. Kesepuluh, tumaninah dalam rukuk, itidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Kesebelas, tasyahud akhir yang berisi kesaksian iman kita. Kedua belas, membaca salawat Nabi setelah tasyahud akhir. Ke-13, melafalkan salam sebagai tanda mengakhiri salat. Ke-14, duduk untuk membaca tasyahud akhir, salawat Nabi, dan salam. Dan terakhir, tertib, yaitu melaksanakan rukun-rukun ini dalam urutan yang benar. Demikianlah 15 rukun salat yang harus kita penuhi. Semoga penjelasan ini membantu Anda melaksanakan salat dengan lebih sempurna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang memahami dan menjalankan rukun salat dengan benar. Wassalamualaikum